teman-teman, seperti biasa ngopi sore kita ketemu lagi di channel Zenobis. Terus hari ini sambil santai kita jawabin pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman tulis di kolom komentar, biar semua orang bisa tahu juga, siapa tahu punya pertanyaan yang sama. Oke, sebelum baca seperti biasa ngopi dulu. Kita mau cari nih man, jadi di sini tuh banyak banget pertanyaan. Nah, ini salah satunya dari Rofik Taulani. Bang, LB saya lagi bertelur dan sudah mengerami telurnya. Biar nggak gagal netas, gimana ya solusinya? Nah, itu sebenarnya biar nggak gagal netas, telurnya harus dicek dulu. Kalau udah usia telur 2 mingguan lah, kita bisa center ada urat merahnya atau enggak. Kalau ada urat merahnya berarti isi, berarti telurnya berhasil dibuahi. Nah, setelah itu kita tinggal nunggu sampai kurang lebih 23 hari sampai si telur menetas. Terus jangan lupa harus perhatikan juga kelembapan sama suhu ruangan. Suhu ruangannya tuh di 27 derajat. 27 derajat. Nah, terus buat kelembapannya paling bagus di angka 60-an. Jadi kelembapannya 60 derajat. Jadi si suhu ruangan 27, kelembapannya 60. Nah, gimana nanti kalau kelembapannya di bawah itu, kita bisa mainin caranya dengan menambah kelembapan, disemprot si sarangnya, gelodoknya, kandangnya, atau tambahin juga kangkung di kandangnya biar dia bawa ke gelodoknya buat kelembapan si telurnya. Gitu. Jadi setelah ngikutin itu semua, mudah-mudahan pada netas. Terus ada lagi nih di sini, Om giveaway nanti ya kalau udah 10.000 subscriber kita giveaway lagi, tenang aja. Terus ini ada lagi yang nanya, lovebird mengerami telurnya berapa hari? Kurang lebih sama kayak ayam, 21-23 harian. Tergantung dari telurnya, mungkin telur pertama netas di hari ke-21, telur kedua ada yang netas di hari ke-22 atau 23, terus saja sampai ke telur terakhir. Terus kita next lagi pertanyaannya. Mau tanya Om, kalau misalnya anakan lovebird yang sudah dipanen, terus dikembaliin lagi ke induknya dari Ibu Kasih Setiani, ini pertanyaannya. Jadi kalau kita udah komitmen nih mau ngeloloh, mau di hand feeding, mendingan jangan dibalikin lagi ke indukannya. Soalnya biasanya ada indukan yang gak nerima. Jadi udah diangkat, indukan kan jadi birahi lagi, kawin, dia mau persiapan menelur. Taunya ada anaknya dibalikin lagi, kebanyakan dibantai, tapi tetap tergantung indukannya. Ada juga yang baik mau ngurus lagi, cuman saran saya diperhitungkan dulu sebelum dipanen, sanggup atau enggak. Kalau enggak ya biarin sama indukannya, tapi kalau dirasa sanggup, panen semuanya. Jangan pelin-pelan dipanen, aduh nggak sanggup ngelolonya dibalikin lagi, jangan kayak gitu. Jadi sakitnya tuh tahu kan rasanya dimainin, ya kayak gitulah. Mungkin si induknya berkata demikian. Nah, oke. Jadi ini ada lagi. Bang, kalau anakan lovebird-nya sudah dipanen, gelodoknya harus dibersihkan atau tidak? Terima kasih Bang. Nah, jadi jangan takut buat ngebersihin gelodok. Jadi kalau kata orang, nanti gelodoknya jadi bersih, indukannya nggak mau lagi masuk ke dalam gelodoknya, nggak juga. Jadi si lovebird tuh sebenarnya dia senang bersih. Cuman kalau kita keseringan ngebersihin, yang ditakutkan tuh kelembapannya jadi berkurang. Jadi kalau pertanyaan di sini, kalau udah dipanen gelodoknya harus dibersihkan atau tidak? Bersihin aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti ganti semua bersih, karena nanti kan telur yang baru tuh bakalan butuh tempat yang steril. Anakan juga menetas di tempat yang steril, yang bersih, jadi bebas dari penyakit. Jadi lebih baik dibersihkan daripada kotor, banyak kotoran burung juga, nanti banyak kutu, banyak segala macem, nggak enak ke kitanya juga, nggak enak ke burungnya juga. Nanti pas anakan menetas udah di kandang yang kotor juga itu resiko kena penyakitnya tinggi juga gitu. Terus apalagi ya di sini sambil cari-cari ya kita.
Om, bedain jantan sama betina caranya gimana kalau lihat dari fisiknya? Nah, kalau lihat dari fisiknya, kebanyakan sih orang pada lihat dari ukuran. Kalau betina lebih besar, jantan lebih kecil. Tapi itu bukan patokan juga. Jadi paling benar itu di tes DNA-nya. Nanti dia jantan atau betina. Nah, kalau burung-burung yang udah dewasa, bisa kelihatan dari fisiknya, dari gayanya dia, terus dari karakternya dia, kelihatan dia jantan atau dia betina. Biasanya betina kalau udah birahi dia bakalan ngapal atau mesawat, atau ya kalau orang bilang tuh nonggeng. Jadi dia udah nongging, dia udah minta dikawin sama jantan. Kalau jantan dia lebih banyak angguk-anggukan. Jadi dia mau ngeloloh betina. Terus nanti posisinya kalau disatukan, betinanya udah mesawat, udah ngapal, jantannya angguk-anggukan, terus dia berusaha naik ke si betina. Kalau udah dewasa, udah birahi bisa kelihatan. Cuman kalau masih anak, susah buat dilihat. Makanya kalau kita mau ngirit waktu, enaknya di DNA. Daripada kita udah satuin, lama, udah sampai 7 bulan, 8 bulan, taunya jantan-jantan atau betina-betina. Gitu. Jadi kita buang waktu, keluar uang sedikit buat DNA, tapi ngirit waktu sampai 7-8 bulan kan masih oke lah gitu. Terus kita cari lagi nih pertanyaannya yang asik-asik. Kita lihat lagi. Ini di video manajemen kandang ternak. Nanti kita lihat nih pertanyaannya. Ini ada yang, Om, kalau ngecek kandangnya seminggu sekali, kebersihan kandangnya 1 minggu sekali juga atau gimana? Jadi kita kan selalu ngecek kandang ternak tuh 1 minggu sekali. Setiap hari Selasa kita cek. Jadi kita setiap hari Selasa kita cek yang nelur, yang belum nelur, yang telurnya udah nambah, yang udah menetas. Nanti kita data semua. Untuk kebersihannya tetap setiap hari kita kontrol. Terus untuk ngebersihin alas dan lain-lain 3 hari sekali. Jadi yang kita maksud di sini cek kandang seminggu sekali itu cek sarangnya. Jadi kita cek ini burung udah nelur atau belum. Ini telurnya harusnya udah menetas, kok belum menetas. Terus ini burung sudah netas 1, sekarang udah netas udah nambah belum? Udah jadi 2 atau 3 ekor. Terus yang ini udah umur kurang lebih 3 minggu, udah waktunya dipanen anakannya buat di hand feeding, buat diloloh. Jadi yang kita maksud cek kandang seminggu sekali itu gitu, bukan ngebersihinnya 1 minggu sekali, bukan gitu. Jadi kebersihan kandang tetap harus dijaga, paling lama 3 hari sekali kita bersihin. Terus ngebersihin kandang segitu banyak butuh berapa jam? Asal kita nggak ngacak sih cepet, paling 1 jam sampai 1,5 jam udah beres semuanya. Apalagi nih Man. Nah ini ada lagi nih. Om mau tanya, yang untuk ternak itu perlu dijemur atau enggak? Maaf saya pemula, samalah kita semua juga pemula. Jadi kalau buat yang di kandang ternak, di kita tuh nggak perlu dijemur. Jadi yang penting burung udah siap, udah oke, kita mainin di vitamin, makanan tambahan. Ruangan, suhu dan kelembapannya udah stabil, nggak perlu dijemur-jemur lagi. Yang penting burung jangan diganggu. Jadi burungnya jangan diganggu, biarin aja. Nanti bakalan beranak pinak sendiri di situ. Terus kalau udah panen, baru bisa kita jemur. Kita istirahatin, mandi, jemur dan lain-lain. Selagi kandangnya dibersihin, gelodoknya dibersihin. Jadi selama ternak nggak perlu dijemur. Gitu, oke? Terus maaf mau tanya nih Om, kalau anaknya belum diambil, pakan induknya dikasih tambahan apa? Oh jadi maksudnya selama diloloh induknya, indukannya dikasih makan tambahannya apa? Kalau di kita selalu pakai egg food, banyak dijual di pasaran. Kedua pakai jagung sama kangkung. Jadi kalau kita lihat anakannya ada indukan sepasang nih 2, anaknya netes 1. Biasanya porsi buat berdua, sekarang kasih porsi buat bertiga. Jadi jagungnya atau kangkungnya gitu. Kalau anaknya udah netes 2, ya tambahin 2 jagungnya gitu. Biar si indukannya nggak kurang gizi, anaknya juga nggak kurang gizi. Jadi nggak makanan buat berdua dibagi 4, tapi semuanya kebagian rata.
porsinya. Begitu. Terus kita pindah lagi nih, pindah ke video cetak lovebird biola dengan biaya murah. Kita lihat ada pertanyaan apa nih di sini. Jadi ini dari video yang cara hemat cetak lovebird biola. Ada yang nanya dari Om Yadi Suryadi nih. Om mau nanya kalau ciri-ciri split biola itu gimana? Jadi Om, saya mau jelasin di sini kalau split biola itu ciri fisiknya tuh nggak kelihatan. Makanya banyak banget split biola palsu atau split biola abal-abal. Split biola ini gimana cara taunya? Itu semuanya kejujuran peternak. Jadi indukannya apa, anaknya jadi split atau bukan, itu cuman peternak yang tahu. Terus jadi nggak bisa dilihat dari visual. Jadi anggap ada contoh green split biola. Jadi visualnya green biasa, josan biasa, cuman dia bawa darah biola dan dia pasti jantan. Nah gimana buat ngetahuinnya itu split atau bukan? Dengan pembuktian. Paling gampang kita kawinin sama biola green. Nah si split biola dikalikan sama biola green, anaknya harus keluar biola green. Nah, bisa jantan bisa betina, keluar biola green. Kalau sampai nggak keluar terus sampai mungkin 3-4 kali, splitnya mungkin bisa dipertanyakan gitu. Jadi bisa aja dia hijau biasa tanpa split biola. Mungkin peternaknya salah kasih burung atau gara-gara di kandang koloni kekawin sama yang lain seperti itu gitu. Jadi dari visual nggak bisa kelihatan. Jadi ingat ya, dari split itu dari visual nggak kelihatan. Terus kita cari lagi nih. Kalau beli di tempat sampean bisa nggak Om? Jelas bisa Om. Emang kita jualan. Biola harga. Nah nih ada yang komentar begini nih. Harga lovebird sekarang lagi hancur, terkecuali bahan lovebird untuk lapang. Apa warnanya? Harganya bisa bertahan Om? Oke, thank you Om pertanyaannya. Jadi lovebird tuh sebenarnya yang bikin kesannya lovebird hancur tuh sebenarnya biola green. Jadi pada masanya biola green tuh harganya kurang lebih 1-2 jutaan aja harganya tuh. Nah, begitu dia sangat diburu oleh pasar, harganya naiknya drastis. Dan buat di jenis lovebird, cuman lovebird biola ini yang harganya tuh sampai naiknya drastis banget. Jadi begitu dia kembali lagi ke harga awal, orang tuh nganggapnya harganya hancur lebur. Sebenarnya dia tuh balik lagi ke harga awal, bukan harganya hancur lebur, bukan. Jadi banyak yang taunya lovebird biola tuh di harga pas mahalnya, tapi nggak tahu waktu harga biola ini pas murahnya tuh dia nggak tahu gitu. Karena nggak dilirik, waktu murah-murahnya tuh dia nggak dilirik, tapi begitu mahal orang semua ngelirik. Begitu harganya balik lagi ke harga normal, karena muncul mutasi-mutasi baru tentunya, jadi orang tuh taunya, oh biola harganya hancur, biola harganya turun drastis. Padahal itu harganya kembali lagi ke harga normal, ke harga zaman dulunya. Dan seandainya turun, ya memang dia harganya turun, tapi nggak jauh kalau dari harga normalnya waktu dia pertama ada di kita gitu. Oke. Jadi kalau buat yang bahan lapang emang bener Om, harganya luar biasa. Lovebird lapang tuh harganya bener-bener gila lah, harga gelap. Tapi kan nggak bisa diturunkan, nggak bisa dibentuk sama kita. Jadi dari 1000 mungkin yang jadi 1 burung-burung yang mewah kayak gitu. Jadi ya saya juga nggak mau debat, burung warna, burung lapang semua punya kelebihan, kekurangan masing-masing. Begitu. Terus Sekali lagi udah lebih. Oke. Nih. Ada yang komen dari channel ini, saya semangat piara lovebird. Walaupun cuma lovebird sayuran. Nah kayak Om ini berarti kan bener dia hobi dan benar-benar orangnya positif. Jadi saya juga senang dengan orang-orang seperti ini. Jadi benar-benar menebar aura positif. Jadi kan banyak nih konten-konten YouTube lainnya yang demi konten, demi viewers,
Jadi dia bahasnya yang negatif-negatif biar rame kayak gitu. Jadi harga hancur, harga lovebird 5.000 perak, 7.000 perak. Ya mungkin banyak yang lihat channel dia, tapi banyak juga yang kurang suka sama konten negatifnya dia. Dan kita dari tim Zenobis nggak mau bahas konten-konten negatif kayak gitu. Kita pengen terus positif, terus ngebangun, terus ya pengen kita sih tetap stabil, harganya bisa bagus terus gitu. Biar teman-teman semuanya juga bisa ngerasain beli motor, beli mobil, beli rumah dari Lovebird. Oke, mungkin sampai sini dulu tanya jawab sore kita. Nanti bakalan kita bikin konten wajibnya ya Man ya? Buat tanya jawab kayak gini, nanti teman-teman bisa, mudah-mudahan kita juga bisa live. Syukur-syukur yang nontonnya banyak. Nanti kita nunggulah sampai subscribernya di 10 ribuan ya Man. Jadi kalau udah 10 ribu nanti kita bakalan jadwalin buat live reportnya lah kasarnya di kandang kita, nanti harian kita kayak gimana gitu. Oke, teman-teman jangan lupa tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sekarang zaman lagi seperti ini, jangan pesimis, malah kita harus tetap optimis, tetap semangat. Terus pesan saya, hidupkan ekonomi orang-orang terdekat dulu, biar kita bangun bersama-sama gitu. Oke, tetap semangat. Apalagi Man yang mau disampaikan? Aman. Oke, sampai situ dulu. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Thank you.